Pemirsa, Tramadol. kecanduan obat tramadol ini dialami anak-anak, remaja, hingga lansia. Kok bisa ya banyak banget orang yang kecanduan tramadol? Padahal kan tramadol ini membutuhkan resep dokter. Halo Jo, kamu lagi sibuk gak? Mbak Jul, ada apa ya? Kamu masih anak farmasi kan ya? Oh iya, kenapa? Jadi gini Jo, aku baru aja nih cari informasi tentang obat tramadol dari beberapa sumber. Nah, aku tertarik banget buat cari tahu lebih dalam lagi. Nah, kamu tahu gak sih bahaya tramadol itu apa? Dan aku butuh bantuan kamu banget nih buat ngelakuin sedikit riset tentang obat tramadol itu sendiri. Oh, tramadol. Aku lumayan tahu sih kalau tentang tramadol. Terus kalau buat ngelakuin riset tuh kayaknya menarik juga sih buat aku. Oke deh, kalau gitu nanti kita atur jadwal buat ketemu ya. Oke Jul, kabar-kabar aja ya. Juli, gimana kabarnya Jul? Halo Jo, kabarku baik. Sini duduk. Kabarmu sendiri gimana? Baik Jul. Jadi gimana nih buat riset kita? Nah, kalau buat riset kita, aku kepikiran gimana kalau kita nanya ke beberapa orang mengenai pengetahuan mereka soal obat tramadol nih. Oh gitu. Jadi pertanyaan dan persiapan kita apa aja nih? Nah, jadi yang pertama, Tramadol apaan ya? Belum pernah sih. Iya, kebetulan saya pribadi mengonsumsi obat tersebut karena ada penyakit yang dokter sarankan untuk saya mengkonsumsi obat tersebut. Harusnya dipakai waktu diperlukan aja sih kalau gitu. Dan menurut gua ya harus gunain resep dokter sih kalau gitu kan, soalnya udah termasuk narkotika ya kalau misalnya disalahgunakan ya. Kalau saya sih ya sejauh ini ya, pendapat saya pribadi ya untuk penggunaannya karena saya tidak pernah overdosis ya. Sejauh ini aman-aman aja sih ya. Tapi kalau ya tadi ya balik lagi kalau di luar anjuran dokter ya saya belum pernah ya. Jadi nggak tahu apa reaksinya gitu ya kalau terlalu berlebihan. wah Jo, ternyata masih banyak banget orang-orang yang nggak paham apa itu tramadol. Padahal kalau diingat-ingat ya penyebarannya itu luas banget. Aku cuman khawatir kalau misalnya ini bakal jadi masalah yang serius di kalangan masyarakat. Pengen deh rasanya aku kasih pemahaman ke masyarakat mengenai bahaya tramadol ini. Tapi caranya gimana ya? Gimana kalau kita ngelibatin ahli? Ahli? Iya. Siapa tuh ahlinya? Ini. Aku tahu sih ini harus tanya ke ini. Kita bisa tanya ahli ini untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai tramadol ini sendiri. Oke deh, boleh. Hal yang mesti diperhatikan untuk dalam pemakaian tramadol tentu adalah yang pertama harus sesuai dengan anjuran dokternya. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Saya rasa hanya itu satu-satunya cara ya pemakaian tramadol yang aman sesuai dengan anjuran yang memberikannya. Itu aja sih. Ya, jadi ini memang fenomena yang sudah rahasia umum ya sekarang ya. Banyak obat yang harusnya dengan dosis dengan indikasi resep dokter bisa dibeli dengan secara umum gitu loh. Apa bisa seperti itu? Yang pertama mungkin karena apoteknya atau ada distributornya yang mungkin tidak sesuai dengan aturannya dalam memberikan obat. Atau mungkin bisa aja juga dari pasiennya mungkin yang memang dia udah tahu nih dia pengen pakai tramadol misalnya. Dia datang ke dokter meminta resep tramadol untuk mungkin dipakainya bukan untuk indikasi dari dokternya, tetapi mungkin untuk rekreasi dari si orang tersebut misalnya. Tiga, jangan lupa juga biasanya tramadol yang beredar di masyarakat yang
diperjualbelikan di luar apotik atau di luar resep, itu banyak yang palsu. Mungkin dia jenis narkoba yang lain, tapi di branding juga dengan nama tramadol. Itu juga sering didapatkan seperti itu. Gitu. Jadi tramadol ini kan memang punya efek kecanduan yang cukup kuat ya. Dia punya efek kecanduan yang cukup kuat. Kalau pendapat saya sih ya tentu prihatin ya. Obat ini kan bukan buat merusak sebenarnya. Ini punya manfaat gitu loh. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri selain memiliki efek anti nyeri, tramadol memang kadang membuat dia bisa menimbulkan rasa euforia dan rasa rileks bagi pemakainya gitu loh. Dan biasanya tramadol ini punya efek toleransi. Jadi makin hari dipakai untuk mendapatkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih besar. Nah, itu yang membuat kecanduan itu jadi banyak gitu loh. Apa sih yang harus dilakukan oleh awam untuk mencegah kecanduan tramadol ya? Tentu saja pemakaiannya harus sesuai dengan anjuran dokternya. Tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangin. Mungkin apabila pada saat menggunakan tramadol didapatkan efek samping yang kurang nyaman bagi si pemakainya, atau mungkin dia malah merasa kok saya jadinya agak sulit buat ngelepas si tramadol ini gitu loh. Mungkin saya udah nggak nyeri, dokter udah nyuruh saya untuk berhenti, tapi kok saya nggak bisa. Nah, itu harus cepat dikonsultasikan dengan ahlinya gitu loh. Apakah memang harus ada terapi pengganti lainnya, ataukah memang obat tersebut harus dikurangin dosisnya. Nah, itu mungkin dari wewenang dari dokter yang memberikan lagi. Seperti itu kira-kira. Nah teman-teman semua udah pada nonton video sampai akhir belum? Aku harap melalui video ini dapat meningkatkan kesadaran teman-teman akan penyalahgunaan tramadol. Kalian mau ikutan nggak? Mau! Mari kita bersama-sama basmi penyalahgunaan tramadol. Kesehatan yang utama, hidup lebih bahagia.